Halo, kali ini aku mau nerusin alur cerita dari manhwa Egg of Terror part 14. Oke, langsung saja masuk ke ceritanya. Sebelumnya, Duke yang terpojok memutuskan menggunakan pertahanan mutlak yang setara dengan versi peningkatan dari pertahanan abis. Bertahan untuk waktu yang lama dan mereka tidak dapat melakukan apapun padanya sampai pertahanan mutlak itu dirilis secara otomatis. Nenek dia yakin Duke menggunakan pertahanan mutlak ini setelah memastikan keselamatannya. Setelah dia memanggil penyelamat, Lin Feng menyimpulkan, pertama, durasinya tidak tahu sampai kapan. Kedua, kalau mereka menunggu pun akan datang bantuan Duke, dan itu pasti hantu tingkat mimpi. Nenek dia membenarkan itu dan mereka hanya bisa kembali ke perbatasan dulu. Lin Feng berpikir walaupun itu pertahanan mutlak, hukum hantu mungkin masih bisa efektif. Lin Feng menyuruh King Chu untuk menganalisa Duke, dan benar saja analisa King Chu masih bisa dilakukan. Lin Feng senang dengan melihat itu. Duke tidak bisa menyerang dan bergerak. Sekarang King Chu dengan leluasa menganalisanya. Nenek dia yang melihat itu memuji hantu Lin Feng yang bukan hantu biasa. Lin Feng menjelaskan hukum hantunya itu tidak dibatasi oleh pertahanan mutlak dan dia bisa terus menganalisa Duke. Mereka hanya perlu bersabar dan menunggu setidaknya 2 hari. Nenek dia senang dan percayakan itu pada Lin Feng. Malam harinya terlihat analisa King Chu sudah naik ke angka 13,9%. Sementara Lin Feng dan nenek dia menunggu agak jauh dari sana. Lin Feng melihat komunikatornya dan ada berita dari kota Huan, kota satelit. Wei Xiaohuan bilang satelitnya akan terus meliput dan memantau Lin Feng. Sementara Ying Rui yang tampak sedang mandi dan ada pria di belakang memijatnya. Siapa yang nggak iri melihat ini? Katanya timur laut sedang kacau, tidak akan ada masalah karena ada saudaranya yang penanggung jawab di sana. Di kota Hai terlihat tidak ada masalah dan South Central City juga tidak ada masalah. Lin Feng bilang ke nenek dia kalau tidak ada perubahan di timur dan nenek dia tidak perlu khawatir. Lin Feng menawarkan makanan ke nenek dia karena sudah menunggu lama dan Lin Feng melupakan kalau nenek dia itu adalah hantu dan tidak perlu makan. Tapi nenek dia menerima makanan itu dan berterima kasih. Lin Feng memuji kegigihan nenek dia yang terus menyembunyikan kebenaran seorang hantu. Jadi Lin Feng bertanya lagi, kenapa dia tidak pernah melihat hantu nenek dia? Kata nenek dia, roh hantunya itu mempunyai wujud berbentuk awan yang biasanya mengelilingi tubuh nenek dia dan tidak memiliki bentuk tertentu. Lin Feng bertanya lagi, jadi di seluruh benua timur, apakah nenek dia satu-satunya hantu tingkat mimpi? Itu tidak benar, ada beberapa hantu tingkat mimpi lainnya, hanya saja mereka bersembunyi. Selain itu, ada lebih banyak hantu tingkat mimpi di benua barat daripada di benua timur. Lin Feng kaget mendengar itu dan mengira manusia yang ada di benua barat sudah musnah. Nenek dia juga tahu kalau lukisan hantu milik Lin Feng akan naik ke tingkat mimpi. Jadi Lin Feng juga akan menjadi master hantu mimpi. Nenek dia juga menyinggung Ratu Yu Hui. Dia bertanya bagaimana Lin Feng mendapatkannya. Dengan berbohong dan alasan yang sedikit, Lin Feng bilang membeli token Ratu Yu Hui secara tidak sengaja di pasar hantu di padang pasir. Yang paling mengejutkan, nenek dia adalah Lin Feng bisa mengendalikan hantu hukum. Hantu hukum ini dibatasi oleh suatu hukum, sangat sulit untuk pulih total. Tapi begitu berhasil, Lin Feng akan mengetahui kengerian sebenarnya dari hukum hantu yang sudah pemulihan total. Nenek dia bilang banyak hantu tingkat mimpi yang tersembunyi di benua timur. Mereka mencoba mengendalikan beberapa hukum hantu yang kuat dan mengubah diri mereka menjadi hukum hantu, menjadi hantu hukum biasa. Hukum di atas segalanya itu bukan hanya anugerah dari Tuhan, tapi juga aturan besi yang harus dipatuhi. Kontrol hukum adalah
Gunakan jika kau menginginkannya, buanglah jika kau tidak menggunakannya, dan bahkan bisa mengubahnya. Itu hampir seperti dewa. Nenek Die mengetahui ada satu hantu tingkat mimpi yang berhasil di benua timur. Lin Feng kaget, itu kenapa Nenek Die tidak mau meninggalkan benua timur. Kalau tidak ada bantuan Nenek Die, manusia di benua timur sudah lama punah. Lin Feng menjelaskan, hantu hukum itu masih terlalu sederhana, seperti Tong-Tong yang bisa untuk sementara waktu menjadi hantu kurir. Ini bukan aturan praktis. Mereka harus berhati-hati agar tidak bertahan terlalu lama dan jangan sampai kehilangan jati dirinya. Dan King Chu hanya bisa menyimpannya, mengikuti aturan, tapi pemulihan seharusnya tidak sulit. Itu karena di atas hukum ada sistem yang dimiliki sama Lin Feng. Nenek Die bilang jangan terlalu banyak dipikirkan dan mari kita beristirahat. Lin Feng paham dan segera masuk untuk istirahat. 3 hari kemudian, di hari yang cerah, analisa King Chu sudah naik ke angka 69,8%. Hanya perlu sebentar lagi mencapai 70%. Saat itu Nenek Die bilang ada yang datang. Banyak pasir yang berterbangan dan ada piramida besar yang seperti terbang. Piramida itu hantu tingkat mimpi. Banyak sekali mumi di bawah piramida yang seperti menggerakkannya. Dan di atas piramida ada sosok wanita yang diikat kedua tangannya di sebuah tiang. Itu sosok wanita yang cantik menawan dan bukan main mempesonanya. Hantu itu membuka mata dan piramida yang sebelumnya bergerak cepat mulai terhenti. Lin Feng penasaran apakah hantu itu adalah hantu yang diundang Duke sebagai penyelamatnya. Dan Lin Feng menatap mata hantu itu dengan seksama. Nenek Die menyuruh Lin Feng untuk tidak menatap matanya, tapi itu sudah terlambat. Lin Feng sudah terpana dengan mata hantu itu. Saat itu Lin Feng berpindah ke tempat wilayah hantu, yang di depannya terlihat seperti pemandian. Ada hantu wanita yang mengajak Lin Feng untuk masuk ke dalam. Lin Feng merasakan perasaan yang kuat menggerakkan kakinya untuk masuk. Hantu wanita itu terus menggoda Lin Feng untuk masuk dan membuka tirainya. Katanya kalau Lin Feng masuk, dia akan mendapatkan yang paling indah di dunia. Lin Feng terus berusaha melawannya. Dia tahu kalau ini adalah kemampuan mental. Kalau Lin Feng membuka tabir ini, dia akan sepenuhnya dimanipulasi. Lin Feng tidak mau pikirannya dikendalikan. Dan saat itu dia mengingat sesuatu. Tas hantu kurir dengan menggunakan hukum hantu tas kurir itu untuk melawannya. Lin Feng akan bisa lolos. Lin Feng sudah menggunakan tas kurir dan berhasil menahan serangan mental itu berjalan keluar dari wilayah hantu. Hantu wanita itu hanya bisa menatap kepergian Lin Feng. Lin Feng kembali ke kenyataan. Nenek Die tahu ada sesuatu yang buruk terjadi sama Lin Feng. Lin Feng mengira apa yang terjadi barusan hanya terlewat 1 detik di kehidupan nyata. Nenek Die terkejut, Lin Feng bisa menahan kekuatan itu. Lin Feng menceritakan apa yang terjadi saat dia menatap mata hantu wanita itu. Nenek Die senang mental Lin Feng stabil. Kalau tidak, mungkin Lin Feng akan berada di bawah kendali piramida itu. Dan hantu ini tidak sederhana. Lin Feng melihat kalau piramida itu tidak bergerak sama sekali. Nenek Die bilang dia masih menunggu Duke mengangkat pertahanan mutlaknya. Nenek Die terbang dan akan menguji kekuatan hantu piramida. Nenek Die sudah terbang ke atas piramida. Saat itu ada sebuah lubang di atas piramida itu. Dan ada yang keluar hantu yang menunggangi kuda hantu. Nenek Die menahan serangan kuda hantu itu dengan membuat sebuah pelindung. Dan menggunakan peluruhan wilayah hantu yang bisa menghancurkan tombak hantu tersebut. Bahkan peluruan itu langsung menghancurkan kuda hantu tak bersisa. Tapi piramida itu terus mengeluarkan pasukannya, yang kali ini sangat banyak dan setiap kuda memiliki gerobak yang membawa 2 prajurit lain. Nenek Die memperingatkan Lin Feng kalau Duke sudah bangun. Pertahanan mutlak Duke sudah mulai menghilang. Lin Feng bilang ke Nenek Die untuk mengurus Duke dan Lin Feng akan mengurus para pasukan piramida. Lin Feng dihujani anak panah oleh mereka.
Ling Luo mendampingi Lin Feng untuk mengalahkan mereka. Sementara hantu lainnya akan waspada dengan serangan dadakan Duke. Dengan pelindung payung Ling Luo, Lin Feng bisa menerjang masuk ke pasukan piramida. Satu tebasan kuat dari Lin Feng berhasil membelah satu prajurit. Sementara itu, Nenek Die menyerang Duke. King Chu di sana akan terus menganalisanya. Lin Feng melihat apakah analisa King Chu belum selesai juga, yang ternyata analisa itu kurang 0,1%. Duke mengalihkan serangannya menuju ke King Chu yang menjadi ancaman. Tong Tong dengan sigap muncul dan menghancurkan setiap tanaman merambat dari Duke. Saat itu analisa King Chu sudah diangkat 70% dan penindasan ikan kayu mulai membuat Duke terhenti. Ketukan ikan kayu mulai berefek, membuat serangan Duke terhenti dan mulai melemah. Nenek Die mulai meningkatkan serangannya, begitu juga dengan Yuhue dan yang mengeluarkan burung Phoenix. Duke kesakitan terkena dua serangan itu dan terkejut dengan hukum hantu King Chu yang kuat. Lin Feng bilang jangan membunuhnya dulu dan tempatkan saja dia di kuil sunyi. Saat Duke sudah dikalahkan, piramida itu tampak terhenti, tidak menyerang atau mengeluarkan pasukan lainnya. Lin Feng juga melihat kalau hantu itu mundur, menghilangkan wilayah hantunya. Apakah itu karena Duke sudah dikalahkan? Hantu wanita itu mundur dan menoleh melihat dengan senyumannya ke Lin Feng. Fokus ke Lin Feng bukan ke Duke. Lin Feng merasa permusuhan hantu itu memang sedari awal tidak begitu kuat dan dia belum menggunakan kekuatan penuhnya. Lin Feng turun ke kuil sunyi, melihat apakah Duke sudah tertangkap. Di dalam terlihat Duke yang terperangkap dalam susunan mantra dan bingung. Kekuatannya tidak bisa digunakan. Lin Feng datang. Adam Russell, aku punya banyak pertanyaan untukmu. Duke melihat marah dan ingin menyerang. Tapi Lin Feng tenang-tenang saja. Jika kau tidak ingin mengatakannya, jangan katakan. Kau memiliki temperamen yang besar. Lin Feng menyuruh King Chu untuk meningkatkan analisanya ke 99%. Setelah itu, Lin Feng keluar dari kuil sunyi dan melihat nenek dia di depannya. Dia bertanya apa yang terjadi pada Duke. Lin Feng bilang, aku sudah menangkapnya. Nenek Die memuji hukum hantu Lin Feng yang kuat sampai bisa menahan Duke hantu tingkat mimpi. Kalau King Chu pulih total tanpa kehilangan kendali, kekuatannya mungkin bisa melampaui hantu Nenek Die. Kebangkitan hantu secara teratur hampir tidak mungkin, tapi Lin Feng dapat mencobanya dan memberikan lebih banyak energi pada King Chu. Lin Feng berterima kasih atas saran Nenek Die. Setelah itu, Nenek Die mengatakan ada sebuah tempat di mana terdapat beberapa senjata hantu langka. Mungkin itu akan berguna untuk hantu Lin Feng. Dan itu adalah tempat hantu yang disebutkan Nenek Die sebelumnya. Itu adalah hantu kelas mimpi yang ingin mengubah dirinya menjadi hantu biasa. Itu benar, dan nenek dia mengajak Lin Feng ke sana di 1 bulan ke depan. Lin Feng tentu saja menerima ajakan tersebut. Nenek dia setelahnya terbang dan bilang akan kembali berpatroli di perbatasan dan pamitan ke Lin Feng untuk bertemu 1 bulan lagi. Setelah itu di stasiun Master Hantu nomor 127 perbatasan barat laut, terlihat Lin Feng yang tidur nyenyak di pangkuan Xuanhua. Saat enak-enak tidur, Lin Feng terbangun di tempat yang sama, pemandian hantu piramida. Lin Feng bingung apa yang terjadi. Saat itu hantu piramida mulai berjalan dan bersamaan dengan hewan peliharaannya Black Panther. Lin Feng mengetahui kalau kali ini tidak ada rasa bahaya. Apakah ini hanyalah mimpi? Lin Feng melihat hantu itu membuka bajunya untuk mandi. Lin Feng tidak bisa bangun sama sekali. Jadi dia meminta Xuanhua membuka penghalang wilayah hantu. Dan itu berhasil membawa Lin Feng kembali ke kenyataan dan terbangun. Lin Feng bertanya ke Xuanhua apakah dia melihat sesuatu yang tidak biasa sebelum Lin Feng memanggilnya. Xuanhua menggelengkan kepalanya yang artinya tidak ada apa-apa. Lin Feng penasaran apakah ini kemampuan hantu wanita piramida itu.
Tapi secara tidak sengaja, Lin Feng tertidur lagi dan kembali melihat kehidupan hantu wanita piramida. Adegan kali ini sedikit berbeda dan Lin Feng akan melihat apa yang hantu wanita itu lakukan. Ada dua pelayan yang membuka tirai untuknya. Itu menuju ke balkon, di mana di luar terlihat bangunan piramida yang belum rampung. Lin Feng mengingat wanita ini menjadi hantu dengan digantung di atas piramida. Di bawah piramida terlihat banyak sekali manusia yang menggotong batu untuk membangun piramida. Lin Feng yakin ini adalah ruang dan waktu, berada di negara kuno yang indah tapi juga kejam. Ini Mesir. Ilusi berubah. Kali ini wanita itu bersama peliharaannya Black Panther menuju ke sebuah ruangan besar. Di depan ada dua penjaga yang mempersilahkan Nona Isuna masuk. Jadi nama wanita ini adalah Isuna. Di dalam seperti ada perjamuan dan duduk sang raja di tengah ruangan. Isuna juga duduk di kursinya dan banyak sekali makanan mewah di sana. Ada satu penjaga yang melaporkan ada sesuatu di dekat mausoleum kekaisaran di pinggiran utara. Ada orang yang meninggal secara aneh. Orang itu adalah putra bangsawan yang pergi berburu. Raja itu meminta pengawalnya untuk menahan laporan itu karena dia sedang ada tamu. Sementara itu di meja Isuna terlihat ada pria yang mendatanginya dan dengan memuji Isuna sebagai wanita tercantik. Pria itu melamar Isuna menjadi istrinya. Isuna menolaknya karena mereka tidak saling mengenal. Dua teman Isuna ini terus berbicara ke Isuna untuk segera menikah karena umur Isuna sudah cukup. Isuna yang dibujuk menikah berkata, apakah arti kehidupan ini hanya untuk menikah? Setelah itu tampak Lin Feng terbangun otomatis dan tidak ada serangan sama sekali. Lin Feng sudah terbiasa dengan mimpi itu dan tidak tahu apakah akan mimpi seperti itu lagi. Saat itu King Chu muncul. Lin Feng bertanya apakah ada masalah. King Chu dengan senang mengatakan kalau analisa Duk sudah 100%. Setelah itu Lin Feng sudah masuk ke kuil sunyi melihat Duk yang sudah tidak bisa ngapa-ngapain. Lin Feng menghampirinya dan bertanya, bagaimana keadaan benua barat saat ini? Duk bertanya apakah Lin Feng akan membiarkannya pergi. Setelah menjawab itu, Lin Feng bilang kalau info itu memang berharga, aku akan mempertimbangkannya. Duk bilang benua barat tidak teratur seperti benua timur, dan manusia belum membentuk suatu organisasi yang bersatu. Master hantu tingkat tinggi di benua barat mempunyai wilayahnya sendiri. Hukum rimba memangsa yang kuat dan perselisihan terus berlanjut. Tidak peduli seberapa kuat hantu itu, dia harus mencari cara untuk menjadi lebih kuat lagi. Jika tidak, dia hanya akan dimakan habis oleh hantu lainnya. Terutama pria menakutkan yang telah dibangkitkan dalam beberapa tahun terakhir. Dia sama sekali tidak memiliki lawan. Lin Feng bertanya siapa pria menakutkan itu. Beritahu aku tentangnya. Dengan tidak tahu diri, Duke akan memberitahu itu dengan satu syarat. Dia menunjuk King Chu dan bilang, berikan hantu itu padaku. Mendengar itu, Lin Feng begitu marah dan kesal. Dia bilang berhenti bermimpi. Duke mengatakan rahasia itu sangat penting dan tidak bisa memberitahu tanpa syarat. Dan dia datang ke timur untuk menjadi lebih kuat. Jika dia kembali dengan tangan kosong, Duke akan mati. Lin Feng bilang, hei, sebaiknya kau mencari tahu situasimu saat ini. Apakah menurutmu aku peduli padamu yang sombong? Lin Feng menyuruh Tong Tong membunuhnya. Tong Tong menggunakan tangan kanan abis dan sekali cengkraman dari Tong Tong, Duke sudah kalah. Lin Feng mendapatkan 80.000 XP darinya. Selain itu, Lin Feng juga mendapatkan Renewal Agent dan kunci kastil yang bisa membuat King Chu mendapatkan peningkatan besar dalam hukum. Lin Feng senang mendapatkan banyak XP dan ingin melihat seberapa banyak peningkatan hantunya. Jiang Wei hanya butuh sedikit untuk berhasil ke tingkat mimpi. Ratu Yuhui juga butuh setidaknya 30% XP. Untuk King Chu masih banyak.
Ling Luo, Tong Tong, dan Zuan Hua ketiganya masih membutuhkan setidaknya 50% lagi. Lin Feng bilang masih ada 1 bulan sebelum bertemu dengan Nenek Die dan ingin menggunakan waktu ini melawan abis tingkat 3 dan mendapatkan XP untuk meningkatkan para hantunya. 2 hari kemudian, Lin Feng yang menuju ke tempat jahat tidak dapat menemukan hantu abis tingkat 3. Itu aneh, apakah mungkin mereka semua pergi ke tempat yang pernah disebutkan Nenek Die sebelumnya? Lin Feng memutuskan akan kembali ke kota Hai terlebih dulu. Di malam hari, Lin Feng beristirahat dengan mendirikan tenda. Saat itu, Jiang Wei muncul mengagetkan Lin Feng. Jiang Wei mengulurkan tangannya dan disambut oleh Lin Feng. Jiang Wei keluar dan dia berhasil meningkatkan diri ke hantu tingkat mimpi. Ada sedikit perubahan di bagian lengan kanan Jiang Wei. Di sana ada tato hitam. Ini adalah stat dan skill Jiang Wei saat ini. Lin Feng bertanya apakah Jiang Wei mengingat semua yang terjadi di masa lalu. Semua kejadian saat pertama kali bertemu Jiang Wei dan sebelum pemulihan total. Jiang Wei memeluk Lin Feng dengan erat dan mulai berbicara dengan memanggil nama Lin Feng. Lin Feng kaget saat mendengar Jiang Wei mulai bisa berbicara. Jiang Wei berterima kasih berkat Lin Feng dia mengingat semua kenangannya. Lin Feng melihat bagaimana tampilan Jiang Wei yang mirip seperti manusia pada umumnya. Lin Feng menyentuh wajah Jiang Wei yang terasa hangat. Jiang Wei mengatakan suhu dan sentuhan ini direkam dan disimulasikan saat dibutuhkan. Lin Feng memuji Jiang Wei yang berhasil melewatinya dan turut senang untuknya. Setelah itu, keduanya duduk menikmati matahari terbit. Jiang Wei bertanya apakah Lin Feng mengamati pola mimpinya akhir-akhir ini. Lin Feng bertanya apakah Jiang Wei memperhatikan itu juga. Jiang Wei bilang iya. Saat itu Jiang Wei belum pulih sepenuhnya, jadi dia tidak bisa membantu Lin Feng. Jiang Wei bilang hantu Isuna ingin Lin Feng membuka tabirnya. Tapi dengan kekuatan Isuna, jika ingin menyakiti Lin Feng itu tidaklah sulit. Lin Feng juga mengetahui itu. Ada yang spesial dari hantu Isuna. Dia bertanya menurut Jiang Wei apa yang harus Lin Feng lakukan. Jiang Wei bilang bisa melekat ke tubuh Lin Feng dan mengikutinya menuju ke alam mimpi Isuna. Dan mungkin tabir itu bisa dibuka dengan aman. Lin Feng senang mendengar itu. Dan setelahnya kita pindah ke kota Hai. Terlihat bekas efek skill flash Zuan Hua. Lin Feng sudah sampai di kota Hai dengan flash karena banyak sekali paparazzi yang ingin mengetahui kegiatan Lin Feng. Dan Lin Feng ingin menghindari mereka semua. Lin Feng sepertinya sampai di sekolah master hantu. Lin Feng senang dan berencana akan melakukan pemeriksaan sederhana dan mungkin mengejutkan kepala sekolahnya, yaitu Yan Yan. Tapi saat itu ada satu guru yang memarahi Lin Feng. Sudah bel masuk, kenapa malah nongkrong di hutan? Lin Feng dikira murid juga, tidak menyalahkan gurunya karena Lin Feng juga terlihat masih muda. Lin Feng pun mengikuti para siswa yang masuk ke dalam gedung sekolah. Tapi sebelum itu dia berhenti di salah satu gang. Dia melihat ada satu anak yang sedang dibuli 3 anak lainnya. Pembuli ini melihat Lin Feng dan langsung mengancam Lin Feng. Lin Feng berjalan tenang mendekat. Tidak baik menggertak yang lemah. Mendengar itu pembuli ini tidak terima dan langsung mencengkram baju Lin Feng. Ini anak sangat sombong dan bertanya apakah Lin Feng tahu siapa dirinya ini. Aku tidak tahu bagaimana kalau kau memperkenalkan dirimu. Temannya mengatakan, dia adalah tuan muda terkuat dari keluarga Cao di kota Hai dan Lin Feng akan tamat. Pembuli ini ingin memukul Lin Feng, tapi Lin Feng dengan sangat mudah menahan pukulannya dan langsung melemparkan tubuhnya ke langit. Lin Feng tidak membunuhnya, hanya melemparkan tubuhnya tersangkut di salah satu dahan pohon. Saat itu datang mata hantu yang melihat kehebohan di sana. Ada suara yang datang dan melihat apa yang terjadi. 2 pembuli ini ketakutan melihat adanya kepala sekolah dan menuduh Lin Feng yang memulai duluan. Yan Yan yang di sana kaget dengan siapa yang dia lihat.
Dengan cepat, Yan Yan langsung berlari dan memeluk Lin Feng. Dia senang Lin Feng sudah kembali. Keduanya langsung bergandengan tangan dan berjalan masuk ke sekolah. Banyak murid yang mengenali Lin Feng sebagai Tuan Kota Hai dan satu-satunya orang yang berani memegang tangan kepala sekolah Yan Yan. Sementara tiga pembuli ini sudah tahu kalau riwayat mereka akan selesai. Setelah itu, tampak Lin Feng sudah di kamar dan tidur bersama Yan Yan. Di dalam hati, Lin Feng bilang tiap malam mempunyai mimpi yang menggoda dan tidak tahan dengan itu. Saat itu Jiang Wei muncul dan bertanya apakah Lin Feng sudah siap. Lin Feng kaget dengan kemunculan Jiang Wei yang tiba-tiba. Tapi setelah itu tampak Lin Feng sudah mulai tertidur dan mendapatkan mimpi yang sama. Lin Feng bertanya apakah Jiang Wei mengikutinya. Lin Feng sudah sampai di depan pemandian. Jiang Wei mengikutinya dan bilang, "Aku di sini." Sekarang tirai itu bisa dibuka dengan aman. Lin Feng paham dan penasaran apa yang akan terjadi kalau dia membukanya. Lin Feng sudah membuka tirai itu dan setelahnya dia melihat gambaran yang berbeda. Itu sebuah lorong besar yang mengarah ke sebuah ruangan. Lin Feng merasakan sumber angin jahat di depan. Jiang Wei bilang tidak merasakan bahaya apapun dan jangan khawatir. Lin Feng berjalan ke depan dan benar di hadapannya ada sebuah makam. Melawan angin itu untuk berjalan, Lin Feng akhirnya berhasil memasuki satu ruangan yang ada sebuah makam kosong. Di dalam situ ada satu buku yang terikat benang kecil. Melihatnya saja, Lin Feng sudah punya firasat buruk. Lin Feng menyentuh buku tersebut dan setelahnya tubuh Lin Feng terjatuh. Jiang Wei bilang jangan khawatir, dia hanya menarikmu lebih dalam ke dunia mimpi. Lin Feng terus terjun lebih dalam ke dunia mimpi Isuna. Saat membuka mata, penglihatan Lin Feng buram. Jiang Wei bilang Lin Feng perlu menyinkronkan perspektif bayi dan bayi ini mungkin adalah Isuna. Lin Feng kaget saat Isuna ingin Lin Feng mengalami kehidupannya. Kedua orang tua Isuna sangat senang melihat putrinya sehat dan memberinya nama Isuna. Setelah itu kejadiannya melompat-lompat. Aliran waktu di sana sangat cepat dan melompat ke waktu yang penting bagi Isuna. Seperti saat usia 6 tahun, Isuna tidak ingin diberikan gaun, tapi ingin sebuah belati emas. Dan dari kecil Isuna disebut sebagai keturunan dewa karena kecantikannya. Banyak bangsawan bocil berduel untuk merebutkan Isuna, tapi Isuna tampak tidak tertarik. Isuna tidak ingin menjadi bunga yang indah, tapi ingin menjadi seperti ayahnya yang pejuang. Bahkan Isuna tidak suka dengan tubuh wanitanya. Saat usia remaja, tampak Isuna melihat ayahnya pergi, dan Isuna berhasil menyelinap ke dalam timnya. Isuna memasuki satu gerbong kuda, dan putra bungsu si anak sulung juga menghilang di sana. Ayah Isuna ternyata Pangeran Hasut. Hasut menenangkan rajanya, tim elitnya kuat dan akan menemukan anak itu dan memberinya pelajaran. Setelah itu kita pindah ke desa Sting pinggiran utara. Tampak Hasut bertanya di warga di sana, yang katanya tuan muda yang mulia datang ke desa dengan beberapa laki-laki. Mereka tinggal semalam saja dan pergi setelahnya. Hasut bertanya kemana mereka pergi. Kata orang ini melihat mereka itu pergi ke makam Fir'aun. Katanya ada seorang Fir'aun yang mengutuk jika ada yang mendekat orang itu akan mati. Hasut kesal dengan gosip aneh itu dan menyuruh barisan depan mengikutinya. Isuna juga ada di sana. Dia sedang melihat piramida lain dan ada rombongan sesuatu di sana. Lin Feng tahu banyak rahasia di dalam piramida itu. Hasut sudah sampai di makam, dia penasaran apa itu memang perampok kuburan dan memutuskan akan memeriksa langsung masuk ke dalam piramida. Isuna yang melihat ayahnya masuk bertanya-tanya apa yang dilakukan ayahnya di dalam. Apakah ada bahaya di dalamnya? Tiba-tiba Isuna bertanya, "Tuan hantu, apakah Anda masih di sana?" Jiang Wei bilang ke Lin Feng kalau Isuna saat ini sedang berbicara ke Lin Feng. Isuna ternyata sudah merasakan keberadaan Lin Feng sejak dia kecil.
Isuna bertanya apa yang harus dilakukan. Lin Feng tidak menyangka Isuna bisa merasakan keberadaannya dan bertanya apakah dia bisa berkomunikasi dengannya. Jiang Wei bilang Lin Feng bisa mencobanya. Lin Feng akhirnya berbicara, kau bisa pergi ke piramida dan melihatnya. Aku akan membantumu. Lin Feng ingin melihat rahasia apa yang ada di dalam piramida dan apakah ada hantu pemulihan di era ini. Isuna begitu senang saat tuan hantu itu benar-benar ada dan sedang bicara padanya. Dia akan menuruti Lin Feng. Isuna sudah masuk ke dalam piramida. Saat di dalam, dia tidak melihat ayahnya yang sebelumnya masuk ke sini. Dia bertanya, apakah tuan hantu di sini? Lin Feng menjawab, aku di sini. Isuna kembali berlari setelah melihat tubuh manusia di dalam. Itu bukan ayahnya. Isuna menebak orang ini yang hilang sebelumnya. Lin Feng bilang sepertinya itu perampok makam. Apakah mungkin ada roh jahat di sini dibebaskan karena adanya perampokan makam? Isuna kaget mendengar tuan hantunya berkata roh jahat. Isuna kembali masuk ke sebuah ruangan yang ada peti mati, tapi itu sudah terbuka. Isuna masuk ke makam ketiga yang ada simbol di dinding. Berbeda dari dua makam sebelumnya, kali ini simbolnya bercahaya. Yang Wei bilang ada hantu di dalam peti mati itu. Tebakan Lin Feng benar, dua hantu di makam sebelumnya sudah dibebaskan oleh perampok makam. Isuna melanjutkan mencari ayahnya. Dia bilang mungkin tersesat dan di sini menyeramkan. Lin Feng bilang jangan takut. Jalur itu maju dan tidak diulang, hanya berputar-putar. Saat itu Isuna melihat pasukan yang dibawa ayahnya. Semua pasukan itu tergeletak. Isuna mencari di mana ayahnya, tapi dia tidak menemukannya. Lin Feng bilang di bagian depan, di tengah, itu adalah makam Fir'aun. Saat pintu itu terbuka, Isuna merasakan angin yang begitu kencang. Isuna bertanya, apakah mungkin ayahnya ada di dalam sana? Apa yang harus dilakukan? Tanya Isuna ke tuan hantu. Jiang Wei bilang itu adalah wilayah hantu. Lin Feng tahu itu wilayah hantu yang begitu kuat sampai merembes keluar dan memikat Isuna untuk masuk ke dalamnya. Lin Feng mengingat wujud hantu Isuna yang saat itu sudah dewasa dan seharusnya hari ini belumlah hari kematian Isuna. Jadi Lin Feng bilang masuklah, tapi waspada pada penyergapan. Isuna menuruti perkataan Lin Feng. Setelah Isuna masuk, pintu ruangan itu langsung tertutup. Isuna melihat di depan makam itu ada senjata ayahnya, pisau emas. Isuna sudah sampai di depan makam. Lin Feng kaget melihat itu. Isuna dengan mudah membuka makam itu padahal hanya mendorongnya secara ringan. Isuna kaget di dalamnya ada mumi. Jiang Wei bilang dia muncul. Ada bayangan hitam terbang yang mengagetkan Isuna. Isuna bertanya siapa itu. Dari wujudnya bayangan ini punya paruh seperti burung. Lin Feng bertanya-tanya apakah hantu itu dibebaskan Isuna. Dan tampaknya Isuna punya hubungan khusus dengan piramida ini. Bayangan hitam itu menghampiri Isuna yang sedang ketakutan. Saat itu ada satu cahaya yang menghalau bayangan hitam itu mendekati Isuna. Ada buku kecil yang terjatuh di tangan Isuna. Isuna bertanya, Tuan Hantu, apakah kau menyelamatkanku? Lin Feng bingung apa yang terjadi. Apakah itu Jiang Wei? Jiang Wei bilang karena keadaan mendesak, Jiang Wei melepaskan sedikit energi hantunya, tapi tidak menyangka efeknya akan membuatnya takut. Lin Feng memberi peringatan ke Isuna, ada yang datang dari belakangnya. Isuna menoleh dan melihat para mumi yang hidup lagi dan mendekatinya. Lin Feng di dalam hatinya bilang, orang di negara piramida kuno percaya bahwa setelah kematian, jiwa mereka masih ada dan bisa dibangkitkan. Tapi kebangkitan membutuhkan tubuh, jadi dibuatlah mumifikasi. Sayang sekali orang mati di piramida ini sudah menjadi hantu, bahkan jika mumi bergerak paling tinggi itu adalah hantu tingkat rendah. Lin Feng menyuruh Isuna menyerang mereka tepat di jantung dengan belati emas. Isuna yang dari kecil ingin seperti pejuang dengan mudah menghabisi para mumi yang mendekatinya.
Tapi karena jumlah mereka yang terlalu banyak membuat Isuna terpojok dan menabrak dinding. Saat itu ada satu mumi yang ingin menusuknya. Ada satu mumi yang datang dan memblokir itu dengan tubuhnya. Isuna bingung dan kaget saat melihat perban mumi di depannya ini terbuka. Itu adalah ayahnya, Pangeran Hasut yang sudah menjadi mumi. Isuna bertanya-tanya kenapa ayahnya dan menyalahkan dirinya sendiri karena tidak datang lebih cepat dan menyelamatkan ayahnya. Hasut yang terpengaruh mencekik leher anaknya, tapi perkataannya berbeda dengan tubuhnya. Dia sedang menyuruh Isuna segera pergi, tapi cekikan tangannya semakin kuat dan seperti tidak ingin anaknya itu menjadi seperti mereka. Saat itu buku yang dibawa Isuna jatuh dan ada sebuah lambang bercahaya. Teriakan Isuna dibarengi dengan buku itu yang terbuka dan mengeluarkan serangan yang menghancurkan semua mumi. Jiang Wei kaget, kekuatan kuat diaktifkan. Lin Feng mengira itu adalah karena buku hitam. Setelah mengeluarkan kekuatan itu, tampak Isuna tak berdaya tapi masih bisa membuka matanya. Jiang Wei bilang Isuna akan kehilangan kesadaran dan mimpinya akan berakhir. Sebelum menutup mata, ada seseorang yang datang dan mengenali Isuna. Dia bilang, kupikir kuncinya adalah ayahmu, tapi ternyata itu adalah kau. Setelah itu, Lin Feng sudah terbangun dari mimpinya. Lin Feng bertanya ke Jiang Wei siapa pria yang datang itu, mengapa dia mengatakan Isuna adalah kuncinya. Jiang Wei merasakan orang itu mempunyai niat jahat dan Jiang Wei khawatir adanya konspirasi. Apalagi sudah ada roh jahat tingkat S. Piramida ini sudah mengalami evolusi ribuan tahun dan mungkin ada sekelompok roh jahat tingkat mimpi yang dipenjara di dalamnya. Lin Feng kaget mendengar ada banyak hantu tingkat mimpi di sana. Lin Feng berpikir apakah Isuna mendatanginya melalui mimpi dan ingin Lin Feng membantunya menghadapi roh jahat di piramida. Jiang Wei bilang kalau itu memang benar, dia harus mendatangimu lagi dan semuanya akan menjadi jelas saat itu. Setelahnya tampak Lin Feng, Yan Yan, Liu Ru, dan Zhou bersaudari berkumpul di taman mansion tuan kota. Mereka menikmati makanan yang dibuatkan Zuan Hua setelah melihat makanan lezat di dunia mimpi. Lin Feng juga melihat bagaimana perkembangan kota Hai yang sangat bagus. Itu berkat mata hantu dan roh baik yang terus dikirim oleh Lin Feng. Kekuatan kota Hai sudah menyusul kota Sangping. Kota mana lagi? Aku belum pernah mendengar kota Sangping dikatakan. Setelah itu, Lin Feng mengobrol mengenai nenek Die. Saat itu tiba-tiba sistem muncul dan mengatakan kalau Lin Feng mendapatkan 200 poin dari hantu Isuna. Sepertinya ini adalah poin ikatan. Itu sangat mengejutkan Lin Feng. Yan Yan bertanya apakah ada masalah dengan Lin Feng. Lin Feng bilang tidak ada apa-apa. Lin Feng tahu untuk meningkatkan poin ikatan butuh perjuangan. Tapi sekarang dia dengan cuma-cuma mendapatkan 200 poin dari Isuna tanpa melakukan apapun. Kalau terlalu tinggi poinnya, maka Lin Feng akan bisa mengikat Isuna tanpa masalah. Lin Feng ingin ke dunia mimpi sekali lagi, tapi saat ingin tidur, Lin Feng tidak bisa tidur. Jiang Wei akan membantunya dengan menggambar sebuah domba dan menghitung domba itu untuk Lin Feng. Akhirnya, Lin Feng bisa tidur setelah sampai di hitungan 3289. Pagi hari tiba, Yan Yan bangun duluan dan melihat pacarnya yang masih tidur nyenyak. Dengan iseng Yan Yan menggambar wajah Lin Feng. Lin Feng sendiri akhirnya sampai di dunia mimpi. Dia melihat ibu Isuna yang membangunkannya. Ibunya sudah tahu Isuna yang menghilang dan sampai membuat raja mengirim orang mencarinya. Ibunya ini menangis khawatir apa yang terjadi kalau Isuna mati di sana seperti ayahnya. Isuna kaget mendengar ayahnya yang benar-benar mati. Setelah kejadian itu, Isuna menjadi murung. Dia melihat cermin dan berbicara pada Tuan Hantu. Isuna mendengar dari ibunya kalau Raja Tut yang menyelamatkannya, tapi dia tahu itu adalah Tuan Hantunya.
Lin Feng bilang Isuna harus menenangkan diri. Ada yang aneh dengan kematian ayahnya dan Lin Feng khawatir seseorang akan menyakiti Isuna. Setelah kematian ayah Isuna, kekayaan keluarganya diambil dan sang ibu akhirnya memilih mengalah dalam perlindungan Firaun. Ibu Isuna menikah lagi dengan Tut, sang Firaun yang sekarang. Tapi Isuna tahu Tut punya hati dengan Isuna, bahkan Tut menuangkan alkohol untuknya. Ibu Isuna menutup mata untuk menjaga statusnya dan sejak kejadian itu, Firaun Tut mendapatkan kekuatan yang luar biasa dan menaklukkan puluhan negara kecil dan membuka lahan yang begitu luas. Firaun Tut mendapatkan buku hitam, dia senang kekuatannya meningkat lagi. Jadi Tut Firaun saat ini itu atau orang ini adalah anak haram. Dia mewarisi tata Firaun dengan licik. Dia tidak dapat membuka teknik kelahiran kembali Firaun karena Tut tidak punya darah murni. Firaun ini ingin menipu pangeran Hasut atau ayah Isuna untuk membuka mekanisme itu, tapi tidak berharap Hasut akan mati di dalamnya. Dan kebetulan saat itu Isuna mengaktifkan piramida, sehingga Firaun mendapatkan harta karun semacam ini, atau buku hitam yang sepertinya token hantu bayangan hitam. Saat itu bawahannya bilang, semua budak sudah diangkut ke pinggiran utara dan itu sudah siap. Dan siap untuk memulai upacara kapan saja. Firaun senang mendengarnya, tapi saat itu dia melihat sesuatu dan bertanya siapa di sana. Yang ternyata itu adalah Isuna dewasa yang langsung berlari kabur dari sana. Isuna berhenti setelah cukup jauh. Akhirnya dia tahu siapa yang menyebabkan ini semua adalah Tut. Tut ini adalah Firaun yang barusan, yang juga membunuh ayah Isuna. Saat itu Tut berada di belakang Isuna. Isuna panik melihat Tut. Tut memuji Isuna yang sudah menjadi gadis dewasa dan sudah mengatur pernikahan untuknya. Setelahnya, terlihat di depan piramida, upacara kedewasaan Isuna sudah diadakan. Tut bilang percaya semua orang tahu kalau Isuna adalah orang yang menyukai orang kuat dan yang terkuat dari mereka bisa membawa Isuna menjadi istrinya. Semua pria di sana begitu bersemangat mendapatkan Isuna yang begitu cantik. Bangsawan yang datang pun sangat senang mendengar itu. Selain Isuna adalah kerabat sang raja, mendapatkan Isuna sama saja mendapatkan setengah dari negeri. Tut mengatakan sudah menyiapkan 9 pecahan harta karun di bagian bawah piramida. Dan yang pertama menemukan semuanya dan keluar akan menjadi pemenang terakhir. Semua pejuang itu langsung menuju ke bawah piramida. Sementara Tut mengajak Isuna untuk naik ke puncak piramida dan menunggu mereka di sana. Di dalam piramida terlihat semua orang yang merebutkan Isuna mulai bertarung satu sama lain dan bertarung melawan mumi untuk mendapatkan harta karun. Sementara di puncak piramida Isuna sudah terikat di tiang, memohon dibiarkan untuk pergi. Tut bilang kalau dia sudah lama menyukai Isuna karena ada kekuatan besar di tubuh Isuna. Kekuatan itu muncul saat Isuna mendapatkan buku hitam. Lin Feng sudah menyangka kalau Tut sudah mengandalkan hantu bayangan hitam. Isuna berteriak apa yang diinginkan oleh Tut. Tut menjelaskan tujuannya. Dengan buku ini, dia mendapatkan seni reinkarnasi waktu paling rahasia. Itu bisa menguasai kekuatan yang paling kuat dari Firaun kuno. Caranya dengan Isuna sebagai kunci dan sejumlah besar budak sebagai pengorbanan. Tut bisa memulai upacara reinkarnasi waktu piramida. Dan kalau upacaranya itu selesai, Tut bisa mencapai hidup yang kekal di dunia. Peta yang digunakan di piramida membutuhkan darah bangsawan muda dan kuat untuk menyala. Orang-orang yang masuk itu digunakan oleh Tut sebagai pengorbanan. Isuna kesal mendengar itu. Tut mengorbankan begitu banyak orang untuk dirinya sendiri. Bahkan ayahnya ditipu oleh Tut. Tut tidak peduli, dia adalah raja dan mewajari bawahannya berkorban untuknya.
Saat itu ada darah yang menanjak naik ke atas piramida. Darah itu seperti terserap oleh buku hitam. Tut bilang segera dia akan menjadi raja abadi di dunia. Saat itu Isuna berkata, Tut, apa menurutmu aku akan tertangkap tanpa perlawanan? Tut bingung dan bertanya apa yang Isuna lakukan. Isuna bilang 3 hari yang lalu dia sudah mengetahui kebenaran dari semua masalah ini. Isuna sudah melaporkan itu ke Tuan Hantu atau Lin Feng. Dia memberitahu kalau akan segera dinikahkan oleh Tut. Lin Feng bilang Tut telah menggunakan koneksi khusus Isuna ke piramida untuk mencapai reinkarnasi Fir'aun. Meskipun memperoleh kekuatan dari buku hitam, Tut jelas-jelas belum mencapai targetnya dan tidak bisa melepaskan Isuna dengan mudah. Lin Feng mengira upacara kedewasaan itu adalah kebohongan dan itu akan dia jadikan alasan untuk menghabisi Isuna. Dan Isuna harus mempersiapkan hari itu. Ternyata Isuna sudah mengirim budak perempuannya untuk menanyakan rencana itu dari pembicaraan Tut dan penasehatnya. Dia bilang untuk mengatur kavaleri rahasia untuk bertindak pada hari upacara. Di hari upacara, Isuna dan pasukan yang lain ingin menjatuhkan Tut sudah berkumpul. Isuna bilang mereka boleh pergi setelah upacara selesai. Pasukannya paham dan pembukaan upacara adalah sinyalnya. Isuna juga sudah memberitahu ke tetua yang ditipu oleh Tut juga memberitahu kalau putra tetua itu juga korban dan dibunuh oleh Tut. Tetua itu setuju untuk membantu Isuna dalam rencananya. Isuna hanya mengulur-ulur waktu sekarang dan sekarang ini mereka seharusnya sudah melakukannya. Dan benar saja, pasukan berkuda mulai maju menyerang pasukan Tut yang berjaga di depan piramida. Kedua pihak sudah mulai bertemu dan saling serang. Di dalam piramida ada orang yang punya misi khusus untuk menghancurkan mantra sihir agar upacara itu kacau. Setelah mantra terakhir dia hancurkan, piramida itu mulai bergetar. Tut yang bingung pun bertanya apa yang terjadi. Dia bertanya ke Isuna apa yang dilakukannya. Isuna bilang terima kasih telah mengizinkanku terhubung bersama piramida. Sekarang ritual ini akan mulai menjadi bumerang. Saat itu muncul energi kuning dari tubuh Isuna. Buku hitam yang dibawa Tut juga terbang menuju ke arah Isuna. Semua upacara itu sudah berbalik ke Isuna dan dia sudah mengendalikannya. Jiang Wei bilang serangan balik ini akan memakan waktu. Di bawah piramida terlihat ada sebuah lambang mata satu. Lin Feng bertanya ke Jiang Wei apa masih bisa dihentikan. Jiang Wei meminta maaf, dia merasakan mimpi ini akan segera berakhir. Mengetahui itu, Lin Feng langsung meminta maaf ke Isuna. Dia tidak bisa menyelamatkan Isuna. Isuna bilang tidak apa-apa. Isuna berterima kasih ke Lin Feng yang sudah tetap bersamanya sampai saat terakhir. Mata satu mulai bercahaya dan membuat sebuah ledakan yang sangat besar. Ledakan itu bahkan menghancurkan kota di dekatnya. Setelah itu, Lin Feng kembali ke kenyataan. Dia bangun dan tahu di masa depan dia mungkin tidak akan memimpikan Isuna lagi. Lin Feng menuju ke kamar mandi dan kaget melihat wajahnya yang sudah dicoret-coret pacarnya. Lin Feng menerima info dari sistem poin ikatan Isuna naik 100 poin. Itu sangat banyak. Lin Feng tidak perlu bekerja keras untuk meningkatkan poin ikatannya lagi. Seminggu kemudian di gunung belakang markas aliansi Master Hantu, tempat di mana Lin Feng akan bertemu dengan Nenek Die. Keduanya sudah bertemu di atas menara. Karena menghadiri janji teremung itu, poin ikatan Nenek Die naik 2 poin. Lin Feng kaget melihat itu. Apakah mungkin Lin Feng akan menjadikan Nenek Die hantunya juga? Nenek Die bilang ada hal aneh beberapa hari yang lalu. Ada satu hantu tingkat mimpi dari benua barat yang datang. Nenek Die sudah mengurus hantu itu. Dan dari arah masuknya, hantu itu sepertinya dipanggil oleh Duke untuk membantunya. Lin Feng bilang itu aneh, ada bantuan lainnya. Di dalam hatinya, Lin Feng menyimpulkan
Hantu yang terakhir kali itu adalah hantu yang benar-benar dipanggil Duke untuk membantunya. Sementara untuk Isuna sebelumnya ada di sini kemungkinan untuk menemui Lin Feng. Satu-satunya hal yang aneh, sebelum menjadi master hantu, Lin Feng tidak pernah pergi ke benua barat, bahkan keluar dari kota Liu. Jadi Lin Feng yakin tidak punya pertemuan sama sekali dengan Isuna. Terus kenapa Isuna mencarinya? Dan kenapa dia memberikan begitu banyak poin ikatan? Nenek dia bertanya kenapa Lin Feng malah bengong. Lin Feng bilang hanya memikirkan sesuatu dan mengajaknya segera pergi. Setelah itu nenek dia mulai berangkat menggunakan wilayah hantunya. Saat itu Jiang Wei keluar dan katanya sudah mendengar semua percakapan Lin Feng barusan. Jiang Wei berpikir Isuna mungkin ada hubungannya dengan mimpi Lin Feng. Dunia di dalam mimpi memberikan Jiang Wei perasaan yang sangat nyata. Lin Feng bertanya apa maksudnya itu. Dia melakukan perjalanan ruang dan waktu dengan bermimpi. Itu agak mirip, tapi menurut pemahaman manusia, kemampuan Isuna mungkin berhubungan dengan waktu. Pengalaman di dalam mimpi adalah mimpi bagi Lin Feng. Tapi pertumbuhan Isuna yang mereka lihat sebelumnya itu adalah nyata. Sederhananya, kesadaran Lin Feng melakukan perjalanan ruang dan waktu dan melekat pada tubuh Isuna. Lin Feng bertanya, jadi apakah dia benar-benar tuan hantu yang dikenal Isuna sejak kecil? Dan karena persimpangan itu membuat Isuna dihidupkan lagi, dan dia mencari Lin Feng di seluruh dunia sepanjang abad. Lin Feng di dalam hati tahu dia bisa bertemu dengan Isuna lagi. Oke, jadi begini, dunia mimpi atau ilusi hantu. Sebelumnya, Lin Feng akan masuk ke sana berperan menjadi seseorang di masa lalu atau hanya ilusi dan tidak nyata. Kayak di kasus Yuan Hua dulu, Lin Feng berperan menjadi tunangan Yuan Hua. Sementara di Ratu Yue, Lin Feng hanya ilusi yang tidak mempengaruhi masa depan. Saat Lin Feng bertindak yang bisa mempengaruhi masa depan, ilusi itu akan berakhir. Sementara di kasus Isuna kali ini, Lin Feng benar-benar pergi ke masa lalu. Kesadaran Lin Feng melewati ruang dan waktu dan menjadi tuan hantu yang melekat di tubuh Isuna. Hal itu merubah masa depan, di mana Isuna masih bisa hidup dan melawan Tut, yang sekarang menjadi hantu tingkat mimpi. Isuna ingin mencari keberadaan tuan hantunya atau Lin Feng, dan akhirnya bertemu di perbatasan benua barat waktu itu. Lanjut, nenek dia membangunkan Lin Feng yang sempat tertidur di dalam perjalanan. Lin Feng bangun melihat tempatnya berada sangat menakutkan dan bertanya di mana ini. Tempat ini begitu banyak kabut dan berada di pegunungan. Oke, itu tadi alur cerita dari manhwa Age of Terror Part 14. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton videonya sampai selesai. Sampai jumpa dan ketemu di video selanjutnya. Bye.